Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri. Bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Ada aja. Wong kok ngene ya dibanding-bandingke, disaing-saingke ya mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Mas AHY. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Mas AHY. Oke, ketemu lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul aneh? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, Cak Ompong ingin coba sedikit ya menganalisa maksud pidato dari Pak SBY pada saat Rapimnas Partai Demokrat. Ada 4 poin yang Cak Ompong catat, yaitu adalah bahwa ya Pak SBY sudah mendapat informasi dan mengetahui pemilu Pilpres 2024 itu bakal tidak jujur dan tidak adil. Nah, kalau kita coba menganalisa sedikit, pelaksanaan Pilpres itu bukan dilakukan oleh partai-partai. Jadi pelaksana Pilpres, pemilu, itu dilakukan oleh yang namanya Komisi Pemilihan Umum, KPU. Jadi KPU lah yang membuat aturan main penyelenggaraan Pilpres. Nah, di situ bagaimana ditentukan peserta partai politik yang mengikuti pemilu harus memenuhi kriteria begini, dan begitu. Jadi, ya menurut Pak SBY mengatakan bahwa tidak jujur dan tidak adil, itu ya cukup aneh. Karena Pilpresnya sendiri belum terlaksana. Oke, itu nomor 1. Nomor 2, bahwa Pilpres 2024 diatur oleh mereka. Pertanyaannya siapa mereka itu? Ya kan? Berarti itu kalau mereka itu jamak ya. Jadi bukan sendiri. Kalau diatur oleh pemerintah mungkin dalam tanda kutip bisa Pak Jokowi. Tapi kalau diatur oleh mereka itu siapa? Apakah itu terdiri dari partai politik, beberapa partai politik, atau partai politik pendukung pemerintah? Ini juga tidak jelas. Ya, jadi Pilpres itu partai politik tidak bisa mengatur. Bahkan presiden juga tidak bisa ngatur. Yang mengatur itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Itu yang kedua, poin kedua. Yang ketiga, Demokrat sudah menstatement jangan harap bisa mencalonkan capres dan cawapresnya sendiri. Jadi kalau menurut saya, ini juga terlalu berlebihan ya. Tidak ada satu partai politik yang ada di Indonesia itu bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDIP. Ya, walaupun dia punya kesempatan untuk mencalonkan dari partainya sendiri. Tapi kalau menurut saya PDIP juga harus berkoalisi. Ya, jadi statement Pak SBY ini ya sangat ya bombastis lah. Jadi mengatakan bahwa Demokrat jangan harap bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri. Lah iyalah. Jangankan Demokrat yang partainya ya
tidak termasuk partai besar. Nasdem aja nggak bisa dia. Bahkan menjaring bakal calon presiden. Jadi kalau menurut saya terlalu ya mengada-ada lah Pak SBY. Lalu yang keempat, membandingkan dengan Demokrat pada saat Pak SBY berkuasa. Nah, sekali lagi, nah ini menurut pengamatan Cak Ompong itu selalu Pak SBY ini membandingkan kejadian pada saat beliau berkuasa dengan sekarang. Sebetulnya kita rakyat itu ya dalam tanda kutip tidak suka juga membanding-bandingkan presiden ya. Karena setiap presiden itu kan punya masa dan gayanya sendiri. Ya, masa SBY mungkin tingkat kesulitannya beda dengan masa Pak Jokowi. Ya, gaya kepemimpinannya juga beda. Jadi kalau menurut saya Pak SBY ini juga tidak bisa juga membandingkan ya pada saat beliau berkuasa. Nah, di situ dikatakan pada saat Demokrat berkuasa tidak pernah berbuat kebatilan. Ya, kebatilan menghalang-halangi partai lain untuk mengajukan capres dan cawapres. Kalau menurut saya ini juga terlalu jump to conclusion ya. Ya, seperti yang pernah saya singgung pada video sebelumnya, tidak ada satu orang pun di Indonesia ini bisa menghalang-halangi capres maupun cawapres untuk maju di Pilpres 2024. Ya, jadi tidak ada, termasuk Pak Jokowi. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang bisa menjegal, menghalang-halangi seseorang atau partai untuk maju Pilpres. Ya, kalau menurut saya ya Partai Demokrat berkoalisi dengan Golkar, dengan Gerindra kan bisa. Ya, jadi tanpa mengeluarkan statement seolah-olah ya bahwa ada niatan menjegal dan lain sebagainya. Bahkan dalam konklusinya ya ada kata-kata jahat bukan. Nah, ini kalau menurut saya Pak SBY sudah menstigma, menentukan bahwa ya Pilpres di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi itu penuh dengan kebatilan. Saya rasa itu tidaklah terlalu berlebihan ya. Tapi saya melihat ada hidden message sebetulnya di balik pernyataan Pak SBY, yaitu ingin mengangkat anaknya untuk bisa menjadi presiden di 2024 masa AHY. Kalau menurut saya itu terlalu memaksakan diri. Ya, kenapa sih kok tidak meniru gaya Pak Jokowi? Anaknya mulai dari wali kota. Ya, AHY kalau menurut saya bisa dia jadi Bupati Pacitan dulu, berbuat sesuatu yang ya bisa viral ke seluruh Indonesia. Meniru gaya Pak Jokowi dulu waktu wali kota Solo. Nah, itu jauh lebih bagus daripada kita menyalahkan orang lain. Ya, dengan cara bahwa kita lebih baik. Nah, itu tidak bagus. Oke, demikian. Jadi saran saya ya Pilpres 2024 hendaknya ayem, tentrem, ya, semua senang menikmati pesta demokrasi.